Selamat pagi teman-teman semua, tetap semangat ya. Mulai hari ini saya akan ajarkan mengenai teknik bela diri secara saya gabung-gabungkan supaya teman-teman lebih bersemangat untuk bisa latihan bela diri khususnya di karate. Nah, untuk itu teman, pesan saya jangan sampai lupa sebelum mengikuti latihan-latihan dari saya, apa yang pernah saya sampaikan terdahulu, yaitu harus dimulai dengan pemanasan dulu. Pemanasan, peregangan, pelenturan, baru nanti bareng-bareng dengan saya, dengan Sensei Hartono berlatih karate. Ya, saya akan memberi arahan-arahan, semoga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Nah, setelah berlatih karate jangan lupa ada penurunan atau falling down. Ya. Nah, bagi yang tidak mengikuti bela diri karate, ada unsur olahraga. Jadi bisa mengikuti untuk olahraga untuk menguatkan otot-otot. Ya, jadi orang yang dikatakan sehat itu bila jantung dan parunya sehat, ototnya juga kuat. Ya, kalau kita jogging, jalan itu hanya melatih jantung kita atau apalah itu. Tapi dengan kita bergerak, stretching, senam atau dengan itu, otot-otot kita juga akan terlatih. Nah, itu sempurna, lebih sempurna kesehatan kita. Dan lagi teman perlu diingat, dengan kondisi iklim Indonesia, kita sebenarnya tidak boleh beristirahat dari olahraga lebih dari 48 jam. Ya, kita tidak boleh beristirahat lebih dari 48 jam untuk sehat ya. Berarti 2 hari sekali kita harus gerak supaya mencapai dan mendapatkan kesehatan itu. Ya, saya harapkan teman-teman mengerti dan memahami apa yang saya maksud ini. Ya, kalau memang nantinya tidak mengikuti bela diri karatenya, gunakan itu sebagai alat untuk melatih otot-otot teman-teman. Jelas ya, saya akan mulai latihan ini ya. Nanti saya hanya perpatah-patah saja. Ya, nanti karena kenapa? Untuk menyingkat waktu supaya teman tahu. Diperbanyak sendiri, tiap teknik diperbanyak sendiri saat teman-teman latihan di rumah. Ya, tidak ada alasan, tempatnya sempit, misal pun tempatnya ruang sempit ya, nggak masalah. Tempat saya juga ini sempit sekali, tapi saya tetap bersemangat untuk memberi latihan-latihan. Asal ruangan itu walaupun sempit, sehat dan bersih. Ya, sehat dalam arti sirkulasi udaranya benar, ada udara yang bisa masuk, ada udara yang bisa keluar. Itu ruangan yang sehat. Ya, jangan ngumpek gitu. Tempat saya ini pintu saya buka, jendela saya buka, jadi ada udara keluar masuk dan kita sehat untuk berlatih olahraga. Ya, untuk berlatih karate maksud saya. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai latihan, mari kita berdoa dulu sesaat agar apa yang kita inginkan dalam mengikuti latihan karate atau berolahraga tercapai, terutama untuk kesehatan. Terima kasih. Mari berdoa, mulai. Selesai. Ya, saya akan mulai latihan-latihan saya langsung. Ya, kita akan lakukan kuda-kuda shikodachi seperti ini. Agak jauh ya, teman-teman. Ya, shikodachi seperti ini. Persiapan Chodanjuki. Perhatikan shikodachinya. Ya, kuda-kudanya perhatikan ini. Ya, benar-benar kita mulai melatih otot kaki dan otot tangan. Ya, seperti ini. Saya akan mendekat supaya teman lebih jelas. Tapi perhatikan kuda-kudanya, kodachinya, badan tegak. Ya, kuda-kudanya benar-benar sempurna. Ya, saya akan mendekat. Oke. Dengan shikodachi kita lakukan Chodanjuki. Pertama, lakukan pelan dulu. Ya, untuk melenturkan.
Ya, setelah itu lakukan cepat. Ya, itu untuk pukulan sekali aba-aba, sekali pukulan. Kita tingkatkan menjadi sekali aba-aba, 2 kali pukulan. Saya akan lakukan di tengah, terus teman sendiri akan mengubah nantinya ke atas atau ke bawah, termasuk ke san. Sekarang san bonjuki. Oke. Ya. Saya ingatkan, tingkatkan setiap teknik sebanyak mungkin. Ya. Terus saya akan ajarkan teknik pukulan baru, pukulan jarak pendek, atau disebut Kisame Juki. Dalam tinju bisa dikatakan seperti jab. Ya, kita beri hekodan seperti ini, tangan rapatkan ke depan perut, pelanya saya dari samping dulu, kita jelas teman, arahkan ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jelas? Kan saya lakukan dengan cepat. Ya, perhatikan untuk Kisame Juki ini teman. Saat melakukan pukulan, tidak ada awalan sama sekali. Nantinya dalam posisi kame seperti ini, saya jelaskan, pada saat melancarkan serangan Kisame Juki, tidak ada ditarik. Dari sini ya langsung. Makanya diperkuat speed dan powernya, sering berlatih, sehingga walaupun pukulan jarak pendek, kenanya fatal. Ya, sama, langsung. Ya, untuk arahnya sebenarnya Kisame Juki memang ke atas. Bisa diarahkan ke leher, ke ulu hati, atau apa terserah. Di mana ada peluang kita untuk menembak lawan, keluarkan untuk Kisame Juki itu. Jelas teman ya. Terus dari penggabungan tadi, saya akan tetap lakukan di tempat dulu, sekali gerak aja, Oijuki. Ya, saya akan lakukan dengan posisi kiri dan barat, pukulan atas atau pukulan bawah. Saya akan lakukan dengan pukulan yang di tengah, agak ke samping seperti ini, lumayan sulit. Kita lakukan dengan speed beberapa kali. Ya. Ya, itu masih 2 hitungan. Sekarang saya dengan sekali aba-aba, sekali gerak. Oke, jelas teman. Tadi pada saat saya melakukan pukulan, dachi atau udara saya bukan senkusu, tapi han senkusu. Ini masalah tempat. Ya, jadi kalian nanti bisa bebas, bisa posisi senkusu dachi, bisa posisi han senkusu dachi. Tapi di sini saya akan lakukan posisinya han senkusu dachi, karena terbentur masalah tempat. Tapi tetap bisa berlatih. Jelas?
Terus lakukan gerakan seperti tadi, saya langsung sekali hitungan, 2 kali pukulan dan 3 kali pukulan. Untuk arahnya teman sendiri yang mengatur. Terus usahakan harus dan wajib latihnya itu kiri kanan, ya, latihnya kiri kanan, jangan hanya kanan terus, ya. Arahan dari saya akan lakukan langsung yang Renjuki, langsung mundur dan bare. Ya, itu yang Renjuki. Sekarang Sanbong Juki. Dari posisi Kidan Bare, Sen Kusudachi atau Hansen Kusudachi. Posisi Kidan Bare seperti ini, tangkisannya maju Ren, Sanbong. Oke, jelas teman. Itu. Terus saya gabungkan dengan uke, tangkisan antara tadi juga Kidan Bare tangkisan, sekarang ke yang tengah. Ya, saya gabungkan gerakannya mungkin uchi uke, suto uke, age atau judamoke. Ya, cepat-cepat. Saya lakukan langsung mengenai jumlah pukulan. Sekali tangkis, sekali pukulan, sekali tangkis, 2 kali pukulan, sekali tangkis, 3 kali pukulan. Teman-teman lakukan sendiri. Saya sudah beri arahan. Ya, gerakannya seperti ini. Ya, sudah tahu. Ya, jelas. Jadi gerakannya adalah maju tangkiskan ujuke, gyaku juki. Saya sebut gyaku juki karena berlawanan dengan arah kaki. Langsung mundur Kidan Bare. Pelannya 1, 2, 3. Jelas. Terus sutoke. Ya, jelas ya. Saya lakukan dengan pelan dari posisi Kidan Bare. 1, tangkiskan sutoke, pulkan gyaku juki, mundur Kidan Bare. Saya ulang, maju tangkis sutoke, gyaku juki, mundur Kidan Bare. Jelas ya. Lalu sekarang ke age atau jogamuke, disambung dengan gyaku juki. Pelannya 1, tangkiskan atas, 2, pukul gyaku juki, arahkan ke ulati, 3, kembali Kidan Bare. 1, 2, 3. Jelas teman? Nah, itu penggabungan teknik. Ya. Nah, sekarang saya akan tambahkan giri atau tendangan. Ya, yang pertama adalah tendangan ken giri. Kita ambil posisi
Senku Sudadi, saya lakukan dengan hitungan dulu dan perhatikan tangan di depan. Kenggiri adalah tendangan yang arahnya ke kemaluan. Pelajari benar ini karena sangat penting untuk bela diri, karena arahnya fatal ke kemaluan. Dan lecutan yang digunakan, bukan tanam, lecutan. Saya lakukan dengan hitungan, perhatikan tekniknya. Hitungan pertama, 1, luruskan paha ke badan kita, kaki perhatikan bawah. 2, lecut. 3, kembali. Saya ulang lagi hitungannya. 1, 2, 3. Jelas? Cepatnya. Ya, jelas. Untuk tendangan kenggiri, itu tendangan paling efektif bila untuk bela diri di jalanan. Meskipun berantem di jalanan untuk sekedar bela diri, untuk bela diri kita, mungkin kita kalah gede, ya, nggak usah takut. Tutup, yang penting itu tutup telinga kita, jangan sampai kesentuh oleh pukulan, karena telinga kita diginin aja loh, kita bisa jatuh. Makanya ditutup, diamankan keseimbangan tubuh kita melalui telinga, diamankan. Nah, pada saat berantem mungkin hidung kita berdarah-darah, mulut juga berdarah. Tahan sebentar, tahan, incer kemaluan teman, kemaluan lawan menurut saya, langsung hajar. Nah, tutup telinga kita supaya aman. Mungkin muka kita berdarah atau apa ya, banyak darah, udah langsung secepat mungkin hajar kemaluan lawan dengan kenggiri ini. Tapi tendangannya dari dasar harus benar. Ini harus naik dulu, bukan nggak jauh, bukan seperti ini ya. Ya, naikkan, lecut, jadi persis itu pasti kesasarannya ke kemaluan lawan. Jelas teman? Terus yang kedua adalah tendangan maegiri. Maegiri bisa arahnya ke ulu hati, bagian perut, atau ke rusuk. Lah, maegiri yang saya ajarkan itu maegiri yang benar-benar tendangan yang hampir sama seperti pukulan kenanya, tajam. Bukan maegiri yang mendorong. Mungkin lawan kena bisa mundur 3-4 meter karena kedorong oleh tendangan seperti itu. Kalau saya bilang itu bukan tendangan maegiri, tapi kayak seperti dupa, mendorong, kena mental jauh, tapi belum tentu dia akan fatal. Tapi yang saya ajarkan tendangan maegiri, arahkan 1 ke bagian perut atau ulu hati atau ke tulang rusuk, kena pasti patah. Saya beri jaminan. Kalau kalian melandang dengan benar, kalian sendiri dalam melakukan tendangan aman, ya, kakinya aman, jari kaki aman. Karena kalau salah, bisa terkilir sendiri. Tapi saya akan ajarkan gimana sih tendangan maegiri yang benar, ya, yang baik dan benar. Bila kena, mungkin lawan kenanya bang di tempat. Jauhnya itu karena dia merasa kesakitan di tempat guling-guling, bukan karena didorong. Tahu bedanya ya? Ditendang langsung mencelot 3-4 meter. Dengan begitu kena bang, buk, jatuh gulung-gulung. Itu beda. Lah, untuk itu nanti selain saya ajarkan di tempat, saya akan kirim juga video gimana sih tendangan yang saya masuk tentang maegiri. Ya, di belakang ini nanti setelah itu akan saya sambung dengan waktu saya menggunakan sansak ini. Ya, sansak melakukan itu. Ya, perhatikan ini teman. Lutut harus naik, perhatikan telapak kaki yang diangkat
itu harus sejajar dengan lutut yang di depan dulu. Ya, sejajar dengan di depan. Hitungan pertama, kedua luruskan, ketiga, 4 tarik balik. Ya, saya lakukan dengan hitungan dulu sebelum saya kasih penjelasan lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, gunanya apa sih kok harus lutut naik telapak kaki sejajar dengan lutut tumpuan? Itu tujuannya adalah saat kita berantem dan kita menggunakan serangan megiri, itu tidak menyangkut kaki lawan, tidak kena kaki lawan, jadi langsung ke sasaran, ke ulu hati atau ke rusuk. Nah, tapi kalau tendangan kalian seperti ini, perhatikan, banyak yang keliru. Nah, sudah masang seperti ini, tendangkan, pasti akan kena kaki lawan dan jari-jari kaki bisa cedera. Jelas teman ya tadi hitungannya. Sekarang saya akan lakukan dengan pelan, pindah tendangan kiri kanan dengan pelan, tendangan megiri supaya kalian teman-teman memahami. Saya akan dari samping ya karena tempatnya ya seperti ini. Ya, saya lakukan dengan pelan. 1, tendang, tarik mundur, 2, tendang, 3, 4, 5, pelan saya akan lakukan, tapi langsung. 6, 7, 8. Jelas? Lah, untuk tendangan megiri bisa saja ke arah atas, ke dagu misalnya. Ya, mai jodang kiri atau mai agi kiri, karena kan terserah. Tapi saya ajarkan arahkan dulu ke ulu hati atau ke rusuk. Ya, nah terima kasih, saya sudah kasih 2 tendangan yang penting. Untuk kedepannya saya akan gabungkan, ya, antara tangkisan, pukulan, dan kiri. Jelas teman? Oke, sebelum mengakhiri latihan ini kita kembali berdoa.